Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang pemuda yang tampan bernama Jaka Taruk. Ia hidup bersama ibunya dan sering membantu para tetangganya. Jaka, jangan lupa nanti bantu ibu ya menumbuk padi. Baik Ibu, aku akan mengantarkan air ini kepada Pak Tani. Segera aku kembali Ibu. Pak, Bu, ini ada sedikit air. Mohon diterima ya. Ya, makasih anak. Makasih ya. Wah, Jaka Tarub memang pemuda yang sangat rajin. Seandainya semua pemuda seperti dia. Wah, betul sekali. Jaka Taruk ini kebanggaan di desa. Suatu hari, saat mencari kayu bakar di hutan, Jaka Tarub mendengar suara tawa merdu dari arah danau. Ia pun mengintip di balik semak. Suara apa itu? Kok indah sekali. Ternyata bidadari lagi mandi. Air danau ini segar sekali. Aku senang sekali bisa turun ke bumi hari ini. Jaka Tarub terpesona oleh kecantikan Nawang Wulan. Karena penasaran, akhirnya dia mengambil salah satu selendang yang tergantung di baki. Aku ambil saja selendang ini yang berwarna kuning. Ayo kita kembali ke kayangan yuk. Selendangku hilang. Aku tidak bisa kembali tanpa selendang itu. Kami tidak bisa menunggu lama Nawang Wulan. Maaf, kami harus pergi. Bagaimana ini? Aku tidak bisa kembali ke kayangan. Ini siapa? Kenapa kamu sedih? Aku kehilangan selendangku. Aku tidak bisa kembali ke kayangan. Kalau begitu, kamu tinggal di desaku. Aku dan ibuku akan merawatmu. Nawang Wulan pun menerima ajakan Jaka Tarub dan tinggal bersamanya. Wah, Nak, Nawang Wulan anak yang baik. Rumah ini jadi lebih cerah semenjak dia datang. Aku pun bersyukur, Bu. Aku akan mengamarnya sehingga menjadi istriku. Namun, Nawang Wulan memiliki kebiasaan aneh. Ia hanya memasak sebutir padi setiap hari, tetapi cukup untuk sekeluarga. Bagaimana mungkin sebutir padi bisa menjadi seperiuk nasi? Aku harus tahu rasanya. Ternyata yang menggunakan kekuatan ajaib. Bagaimana mungkin satu butir padi ini dimasukkan ke dalam periuk bisa menjadi penuh?
Jaka, mengapa kamu melanggar janji? Sekarang kekuatanku hilang. Aku harus menanam padi seperti manusia. Biarkan. Maafkan aku, Nawang. Aku cuma penasaran. Sekarang persiapan padi mulai menipis gara-gara dapat taruh. Ini kan selendangku. Ternyata Jaka Tarub yang menyembunyikannya. Jaka, apa ini? Kenapa kau menyembunyikan selendangku? Nah begitu, Nawang. Aku takut kehilanganmu. Aku juga mencintaimu, tapi aku harus kembali ke kayangan. Jaga anak-anak kita ya. Ibu, ibu mau kemana? Ibu jangan pergi. Ibu selalu mencintaimu, nak. Jika kau rindu, pandanglah bintang di sana. Di sana ada ibu. Sejak saat itu, Jaka Tarub hidup bersama anaknya. Mengenang istri tercinta yang kembali ke kayangan, ia menyesali perbuatannya dan belajar bahwa rasa penasaran yang berlebihan dapat membawa penyesalan. Bagaimana, Ibu? Semoga kamu belajar dari kesalahannya, nak. Kejujuran dan kepercayaan adalah dasar dari cinta sejati. Benar, Ibu. Aku akan menjadikan aku agar menumbuhkan kepribadian jujur dan bertanggung jawab. Demikianlah kisah Jaka Tarub dan Nawangulan. Sebuah cerita tentang cinta, kejujuran, dan penyesalan yang abadi. Struktur pertama, abstrak. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub yang tinggal di sebuah desa bersama ibunya. Ia dikenal sebagai pemuda rajin dan baik hati. Suatu hari, hidupnya berubah ketika ia bertemu bidadari dari kayangan, salah satunya bernama Nawangwulan. Struktur kedua, orientasi. Tokoh utama, Jaka Tarub, Nawangwulan, Ibu Jaka Tarub, dan para bidadari. Latar, sebuah desa yang tenang, hutan, dan danau tempat para bidadari mandi. Suatu situasi awal, Jaka Tarub hidup damai dan rajin membantu warga desa. Suatu hari, saat mencari kayu di hutan, ia mendengar suara tawa para bidadari yang sedang mandi di danau. Struktur ketiga, komplikasi. Jaka Tarub mencuri selendang Nawangwulan, sehingga Nawangwulan tidak bisa kembali ke kayangan. Ia menolong Nawangwulan dan mengajaknya tinggal di rumahnya. Mereka akhirnya menikah dan hidup bahagia. Namun, Jaka Tarub melanggar janji dengan mengintip rahasia memasak Nawangwulan yang hanya menggunakan sebutir padi. Akibatnya, kekuatan ajaib Nawangwulan hilang, dan ia menjadi sedih karena harus hidup seperti manusia biasa. Struktur keempat, resolusi. Nawangwulan menemukan selendangnya yang disembunyikan oleh Jaka Tarub. Ia merasa kecewa dan marah karena Jaka Tarub telah berbohong. Meskipun ia mencintai Jaka Tarub, Nawangwulan memutuskan kembali ke kayangan dan meninggalkan suami dan anaknya. Struktur yang kelima yaitu koda. Setelah kepergian Nawangwulan, Jaka Tarub hidup dengan penuh penyesalan. Ia menyadari bahwa rasa penasaran dan kebohongan telah menghancurkan kebahagiaannya. Jaka Tarub berjanji akan mendidik anaknya agar tumbuh hidup dengan pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Amanat. Yang pertama, kejujuran dan kepercayaan adalah cinta sejati. Yang kedua, jangan melanggar janji dan jangan bertindak karena rasa ingin tahu yang berlebihan. Yang ketiga, hargai orang yang kita cintai sebelum kehilangan.